Kemudian saya jawab dengan ini aja. Dalam sekian tahun di sekolah di Mudipat, pernah nggak sekali aja anak Anda pulang tanpa bajunya kotor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Kita ada di podcast PWMU TV kembali hari ini dengan narasumber dari wali murid SD Muhammadiyah 4 Pucang dengan Ibu Astrid. Iya Bu. Jadi hari ini kita ada tamu spesial kawan-kawan. Yang lalu banyak akademisi dan teman-teman dari PWM Jatim, juga Kepala Sekolah Mudipat, Pak Edi juga sudah podcast sebelumnya Bu. Nah berikut adalah Bu Astrid, salah satu wali murid yang membantu pemecahan rekor muri untuk Mudipat seperti itu. Nah Bu Astrid, boleh memperkenalkan diri Bu, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid, mama dari Karen kelas 4B. Saya di sini sebagai koordinator sosial IKWA Mudipat. Nah Bu Astrid ini anaknya sudah kelas 4 kelas ya Bu 4, ya? Iya. Apa sih Bu yang mengawali iktikat atau niat ibu untuk membawa anaknya masuk di Mudipat ini apa? Jadi begini Mas, anak saya ada 2, satunya sekarang sudah kelas 9. Saya merasakan sekolah-sekolah di Mas, saya sudah survei juga. Waktu itu anak saya sudah saya bawa ke 4 sekolah, di mana 4 sekolah di Surabaya ini termasuk sekolah yang bagus-bagus. Salah satunya adalah Mudipat. Kemudian saya suruh anak saya ini memilih sendiri dari 4 sekolah ini, pilih yang mana. Begitu dia lihat Mudipat, dia langsung aku sekolah ini. Oh, survei dulu ke sini Bu. Survei, iya. Saya lihat, iya, saya ajak lihat. Kemudian yang saya dengar dari banyak suara itu Mudipat adalah sekolah yang memang worth it untuk menitipkan anak kita yang mana harta kita ya, untuk bersekolah gitu. Jadi begitu saya masukkan, saya ajak ke sini, aku di sini mah. Jadi saya sekolahkan di sini. Gitu. Jadi ini kan sudah 4 tahun Bu ya? Iya, 4 tahun. Perubahan apa sih Bu yang signifikan yang dilihat di Mudipat, di putranya ini? Sangat banyak ya. Ini Nyen Sewu, saya bandingkan antara anak saya yang pertama dan kedua, memang karakternya berbeda. Satunya pendiam, satunya ceria. Dua-duanya di sini Bu? Enggak. Oh, enggak. Nah itu salah yang kakaknya dulu di sekolah lain ya. Iya. Saya melihat setelah 4 tahun ini, saya melihat ada perbedaan di antara 2 sekolah ini gitu kan. Di mana memang semua ada plus minus, ada plusnya ada minusnya gitu kan. Di Mudipat ini saya mendapatkan sesuatu yang agak berbeda. Di mana di Mudipat anak-anak ini semua tidak ada perkecualian diberikan kesempatan untuk berprestasi. Jadi semua disaring ini. Anak-anak ini disaring. Oh ini bakatnya di sini, ini bakatnya di sini. Nah ini akan muncul. Oh ada yang calon-calon juara nih di sini. Waktu kelas 1 Karen saya ikutkan tapak suci, dia menang juara emas sudah. Kejuaraan tapak suci itu Bu. Emas. Jadi tidak ada tebang pilih. Semua berhak memiliki kesempatan untuk berprestasi. Jadi saya melihatnya di situ. Di mana guru-gurunya juga saya lihat ramah. Udah banyak yang akrab berarti sama guru. Lingkungan di sekolahnya juga antar teman ya, meskipun di setiap tempat pasti ada ini ya keras dengan teman, tapi di sini mereka saling support teman-temannya, enak ya kalau berteman itu tidak ada ini gitu ya. Gurunya juga bisa mediasi kalau ada pertengkaran antar siswa. Iya betul. Jadi kan kalau begini ini ilmu dari manapun sama ya Mas. Anak ada perselisihan. Antara anak sudah selesai, tapi kalau sampai ke orang tuanya belum selesai gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kita harus pahami bahwa selesai di anak ya sudah gitu. Kecuali untuk hal-hal yang mungkin harus dibicarakan lebih lanjut, ngaten ya Mas. Jadi yang saya rasakan di sini Karen, dia lebih percaya diri di Mudipat. Dia juga mempunyai empati.
Maksudnya lingkungannya membentuknya seperti itu. Berarti ada komunikasi, Bu, ketika menyelesaikan persoalan gitu antara guru dengan wali murid, itu ada komunikasi? Wonten ada. Jadi alhamdulillah yang di kelas, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, saya mendapatkan guru atau wali kelas itu yang Masya Allah ngeten. Yang di kelas 3 kalau ini itu bekal anak-anak harus habis. Itu saya sangat menghargai sekali karena anak saya kalau pulang selalu nggak habis gitu. Jadi nggak boleh pulang kalau nggak habis. Itu yang saya. Jadi pulang bersih kotak makannya. Kotaknya bersih, kalau nggak habis nggak boleh pulang. Itu saya sangat menghargai dalam arti wah ini bentuk kecil perhatian tapi bagi saya besar. Gitu. Dan apa sih, Bu, yang kemudian Ibu mau aktif di tengah kesibukan aktivitas, terus mau aktif di Ikatan Wali Murid, itu apa sih? Motivasinya ya kan banyak yang punya waktu tapi nggak mau aktif gitu kan. Iya, jadi kalau saya kebetulan saya terpanggilnya di sosial dengan ke panti asuhan, ke duafa. Jadi harapan saya kalau saya bergabung dengan Ikwam, saya memiliki kesempatan untuk mengajak wali murid Mudipat untuk bergerak di bidang sosial. Kemudian saya awali dengan gerakan Go Green, yaitu sedekah botol plastik, Mas. Itu satu untuk meringankan bumi, membantu bumi, memberi bumi sedikit bantuan, bahwa sampah plastik dan sampah organik itu tidak boleh tercampur. Berarti mengajari memilah sampah juga, Bu. Kita dari hal kecil dulu, Mas. Sampah plastik yang ada di rumah itu dibawa ke sekolah. Bukan langsung dibuang di tempat sampah, tapi langsung dibawa ke sekolah, disedekahkan. Ya, botol-botol plastik seperti ini itu disedekahkan di sekolah, dibawa. Kalau tidak ada ya tidak usah bawa. Yang adanya di rumah apa, botol plastik apa, itu yang dibawa. Itu semua kelas, Bu? Semua kelas. Bisa dibayangkan kalau dari siswa Mudipat yang ada 1.400 sekian, itu membawa sampah ke sekolah. Artinya ada berapa banyak sampah plastik yang sudah tidak tercampur dengan organik. Itu satu. Yang kedua, hasil penjualan botol itu kan nanti itu kan dijual, Mas, dikumpulkan, dijual. Hasil penjualannya nanti ini untuk beli sembako disedekahkan ke duafa. Jadi ini udah dari kapan, Bu, proses? Saya periode saya mulai tahun 2023 kemarin. Saya mulai menjalankan Go Green begitu saya bertugas. Kemudian pada bulan Mei saya Go Green tadi, biasanya kan kita dalam 1 bulan 2 kali pengumpulan, minggu pertama dan ketiga. Itu kemudian kemarin menjelang kenaikan ada libur dan anak-anak ujian, saya hentikan di bulan Mei. Tapi dilanjutkan dengan kontainer sebotik yang dari sekolah itu sedekah botol plastik. Itu. Jadi meskipun liburan, mereka tetap bisa ngirim ke sekolah. Gitu. Jadi dilanjutkan dengan itu, mereka tidak setiap minggu pertama dan ketiga, tapi sedekahnya langsung ke sebotik, sedekah botol plastik itu. Jadi yang merumuskan nama sebotik ini sekolah. Sekolah, Bu. Sedekah botol plastik. Sedekah botol plastik itu. Nah, pasti ada modal awalnya kan, Bu, ya, untuk bikin keranjang besar itu. Itu dari mana, Bu, modal awalnya? Kalau untuk sebotik itu ada, alhamdulillah ya, Mas, antara Ikwam dan sekolah itu kami gayung bersambut. Dalam arti sekolah seperti ini, Ikwam juga seperti ini. Maksudnya sekolah membuat sebotik, Ikwam juga sebotik itu. Kalau dari sekolah saya kurang paham. Kalau dari Ikwam, kita kan ada sarpras, Mas. Sarana prasarana, jadi yang menyediakan sarpras. Sarpras sekolah berarti. Ikwam. Sarkaf. Iya, kalau yang sebotiknya Ikwam itu sarprasnya Ikwam. Gitu. Jadi kan swadaya dari wali murid berarti, Bu. Iya, betul. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi kan jarang, Bu, ada wali murid yang sudah di sekolah sudah bayar kok saya masih mau swadaya lagi untuk program kerja dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin bisa ditularkan karena tidak semua sekolah atau tidak semua sekolah Muhammadiyah bahkan seperti itu, Bu. Iya, apa sih, Bu, yang selain empati, apa yang menjadi motivasi teman-teman? Berarti kan ngomong komunitas Ikhwam wali murid tadi kan, Bu.
motivasinya. Hasil musyawarah atau apa yang mengenai sibotik tadi, kontainernya. Jadi begini Mas, sebenarnya kalau Go Green setiap kali pelaksanaan Go Green ya, itu kan seminggu 1 bulan 2 kali, minggu pertama dan ketiga. Kesulitan kami itu adalah anak-anak membawanya dalam bentuk kotor dalam arti begini, kalau botol plastik itu kan ini kalau kosong ya Mas, sudah nggak ada isinya. Ini dibilang kotor, kenapa? Karena tutup dan labelnya belum terlepas dari botolnya. Itu disebut kotor. Nah, kesulitan kami ada di situ karena mereka setiap kali bawa, mereka belum buka itu tutupnya sama lepas labelnya. Itu akhirnya selain pelaksanaannya itu kita sediakan kantong-kantong hijau, mereka buka sendiri tutupnya, dimasukkan, labelnya dibuka, dimasukkan. Terus kami pikir kalau begini terus apa tidak ini, akhirnya kita bikin cara lain yaitu sibotik tadi. Di sibotik itu ada keterangannya, ada caranya bagaimana sedekah botol plastik, caranya apa? Tutupnya dilepas, dimasukkan ke galon. Kami sediakan galon. Ada itu tempat khusus sendiri, khusus tutup. Ya, khusus tutup dan khusus label. Ya, jadi mereka memasukkannya kondisinya sudah bersih. Iya. Karena proses penguraiannya berbeda Bu ya nanti. Iya betul. Nanti dijual pun juga beda. Harganya beda. Antara kotor dan bersih itu juga berbeda. Nah itu proses penjualannya kerjasama dengan? Awalnya kami ke bank sampah induk. Bank sampah induknya. Iya yang dulu di Ngagel sekarang di Menur. Ya itu. Kemudian ini kita ada rekanan. Alhamdulillah wali murid juga kita arahkan ke sana. Ya jadi mereka ngambil ke sekolah. Iya betul. Iya, cuma memang kalau mengajarkan sesuatu hal untuk yang ini kan butuh proses ya Mas, butuh proses. Jadi untuk anak-anak sendiri tidak bisa langsung bisa memilah antara botol dan label, itu semua berproses. Memang mereka nggak langsung begitu, tapi pelan-pelan kita ajarkan, suatu saat mereka akan terbiasa dengan kebiasaan itu. Terus kita sudah ngomong prosesnya ini, Bu. Panennya Bu. Iya. Kan kita mau lihat berapa sih Bu pendapatannya setiap kali panen gitu. Setiap kali panen, iya. Jadi begini Mas, karena meskipun Mudipat itu ada 1.400 sekian siswa, tapi tidak semua membawa botol ke sekolah. Ya, jadi yang kita kumpulkan kita simpan dulu di bank. Kita kan juga ada bank sampah ya, maksudnya ada disimpan di situ. Kalau sudah memenuhi kuota untuk dijemput baru dijemput. Nah, jadi setiap kali tentu. Iya, betul. Belum tentu seminggu penuh. Iya, gitu, betul. Belum tentu 1 bulan penuh. Kita bisa 3 minggu, gitu kan. Nah, itu masing-masing pendapatan juga beda karena anak yang bawa pun juga berbeda kan. Maksudnya hari ini banyak, minggu ini banyak, minggu ketiga nggak banyak gitu. Nah, dalam setiap penjualannya itu antara 200.000 sampai 320.000 sekali jual. Itu dalam kondisi sudah bersih ya, terpilah gitu. Kemudian didonasikan tadi? Belum. Sementara kita kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu. Nanti kita ada gongnya ngaten. Jadi kita bikin acara, bikin kegiatan di mana ini loh hasil penjualan sampah wali murid itu kita rupakan sembako. Jadi sampah yang di rumah itu bukannya tidak manfaat tapi bermanfaat. Dan itu dipublikasikan ke siswa dan wali murid juga nantinya. Betul. Jadi mereka nanti lebih aware sampah yang di rumah. Nah, sementara kita masih di botol, mungkin nanti kita begitu beliau-beliau perso untuk sembako, kamu doa apa, mungkin kita bisa ada yang masih masukkan. Sampah yang lain. Iya, minyak jelantah bukannya mahal. Oh ya mahal. Tapi untuk prosesnya itu agak susah karena minyak jelantah. Bismillah, semoga kedepannya kita bisa memikirkan untuk teknisnya pengumpulan minyak jelantah. Atau kertas atau yang lain mungkin. Iya betul. Kardus, HVS, betul. Terus itu Bu, proses kemudian menginisiasi untuk pemecahan rekor itu seperti apa Bu, prosesnya bisa diceritakan? Iya Mas, jadi kan sebenarnya Mudipat itu sekolah sirkular ya, jadi maksudnya ke arah Go Green ya. Alhamdulillah seperti saya bilang tadi antara Iqwam dan sekolah Mudipat itu gayung bersambut. Sekolah mengapresiasi bahwa kita ada program seperti ini, kemudian ya Ustadz Farid itu bagaimana kalau dibuatkan muri, buatkan rekor. Ya, rekor muri. Jadi kami ini pemirsa rekor. Ya, alhamdulillah kemarin pas ini kita dapat itu. Kemudian
ya sudah, itu tantangan karena selama ini kita sudah melakukan, tapi sekarang jumlahnya itu 79.000 botol plastik. Itu yang tantangan buat kami adalah jumlah segitu nggak mungkin bisa dapat dalam waktu 1 bulan gitu. Berapa prosesnya, berapa bulan Bu akhirnya? Tapi alhamdulillah kita sebelumnya sudah mengumpulkan. Jadi karena kita terbiasa go green ya Mas, jadi sudah ada botol, kita kumpulkan, kita handapkan di bank sampahnya Mudipat. Terus anak-anak kita sosialisasi tentang sebotik. Kita ada pemecahan muri, silakan bawa botol kalian ke sekolah. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Bisa minta ke tetangga, ke saudara. Jadi kita arahkan seperti itu, biar cepat memenuhi kuota, ngaten. Ya alhamdulillah, akhirnya kemarin pecah rekor. Berapa Bu kemarin? 79.000 botol. 79.000 botol ya. 79.000 botol. Jadi langsung mengundang muri ke sini untuk menghitung semuanya itu. Iya, kemarin verifikasi, alhamdulillah verifikasi dari tim muri sudah ke sini, sudah ngecek. Kami tidak hanya ini, kita benar-benar menyiapkan, di mana di kantin itu ada 183 kantong hijau, di ADEK itu ada totalnya itu 600 kantong hijau dan 12 kantong gelangsing yang putih itu Mas, yang besar. Yang besar. Iya, gitu. Dan mereka udah verifikasi ke kantin, sudah dipersani, di ADEK juga sudah dipersani, ternyata sudah sesuai dengan ini, ya sudah. Akhirnya pecah rekor itu. Nah, sampai pemecahan ini kan banyak Bu tantangannya. Tadi kan sosialisasi ke orang tua, ke muridnya. Apa semua aware Bu? Oh iya. Wali muridnya. Ya, betul. Begini sampai Mas. Harus minta ke tetangga juga. Iya, memang ini ya Mas, segala sesuatu kita tergantung kita bagaimana menyikapinya. Memang semua pasti ada tantangannya. Termasuk sebotik ini, di mana di rumah belum tentu ada botol plastik yang banyak. Gitu kan. Tantangannya ada di situ. Kemudian ada lagi komplain gitu. Kita lihat komplainnya berapa persen dari sekian persen. Misalnya 100%, yang komplain cuma 0,5%. Gitu kan. Yang saya ya, ini tantangan buat saya adalah menjawab seperti itu. Komplainnya ini anak saya bajunya kotor, ini ngambilin botol ini. Gitu ya Mas. Kemudian saya jawab dengan ini aja. Dalam sekian tahun di sekolah di Mudipat, pernah nggak sekali aja anak Anda pulang tanpa bajunya kotor? Logikanya kan begitu. Iya. Jadi semua pasti ada hal-hal seperti itu. Sekarang kembali lagi bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana kita memandang suatu hal. Kalau pikiran kita negatif akan negatif. Kalau positif akan positif. Itu aja. Tidak semua orang kan peka terhadap isu-isu lingkungan seperti ini. Betul. Sebenarnya kalau dipikir lebih banyak lagi, dampaknya ke bumi itu luar biasa Mas. Iya, betul Bu. Proses penguraian plastik ini kan. Betul itu sebenarnya Mas. Ratusan tahun satu botol ini aja yang di depan kita ini. Betul. Nah, kita membantu bumi. Ini harus diolah juga. Bernafas sedikit lah ya. Gitu. Nah, proses ini Bu akhirnya kan mungkin Bu Astrid bisa sedikit memberikan motivasi sih ke wali murid yang lain untuk wali murid itu bisa berpartisipasi untuk edukasi anak di sekolah gitu loh. Tidak hanya peran guru aja di sekolah, karena banyak orang tua kita itu yang memang sudah saya sekolahkan anak saya di sini, saya bayar sekian, semua tanggung jawab ke guru gitu kan. Saya dulu juga pernah ngajar Bu, 2 tahun di SMP. Nah, wali murid yang seperti ini itu kan butuh di edukasi, kita butuh edukasi mereka bersama-sama agar tanggung jawab ini kita pegang bersama. Kesuksesan anak orang tua di sekolah itu ya mungkin lebih besar pengaruh dari orang tuanya sendiri sebenarnya, bukan dari sekolahnya gitu kan. Karena itu yang banyak orang tua yang belum sadar terkait itu. Ketika orang tuanya mampu menjaga, mendampingi, menjaga, merawat, dan aware terhadap sekolah seperti itu, akhirnya kan juga sejalan dengan prestasi yang dapat diraih seperti Ananda tadi, dari kelas 1 sudah
punya prestasi seperti itu kan Bu. Ada orang tua seperti ini loh di belakangnya. Oh, iya. Nah itu Bu, kisah itu yang mungkin Bu Astrid, gimana sih seharusnya posisi orang tua itu? Ya. Apalagi di Mudipat gitu kan. Kemarin kita diskusi sama Pak Edi banyak sampai persoalan biaya dan lain sebagainya. Iya. Ya, jadi begini Mas, di sekolah manapun pasti akan ada mulai zaman Nabi nih Mas. Ya, kita ada positif, ada negatif gitu ya. Yang saya rasakan di Mudipat itu positive vibes. Jadi lingkungan di Mudipat atmosfernya itu bagus. Maksudnya positif ya. Saya mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Wali muridnya, Masya Allah Mas, semua kooperatif, positif, tidak pernah ada sebuah keluhan yang berarti. Tapi saya pernah dengar memang ada di kelas lain itu yang ada masalah begini, masalah begitu. Kalau saya begini, kalau saya pribadi nih ya Mas, saya izin atas nama pribadi ya. Jadi kalau untuk anak saya, ini saya tekankan ke semua anak saya, ke guru-gurunya, ke wali kelasnya, kalau emang anak saya Farel, Karen melakukan kesalahan, silakan tegur. Silakan tegur sesuai dengan kesalahan anak saya. Kalau dari sebuah kesalahan anak tidak dihukum, bagaimana dia tahu kalau dia salah? Iya, betul. Nah, kalau ibu dan bapak itu kan adalah rumah pertama anak-anak, di mana dia mendapatkan karakter ya, karakter dasar anak. Mamanya suka tersenyum, anaknya ikut suka tersenyum. Mamanya punya empati, anaknya akan punya empati. Betul. Papanya keras, otomatis anaknya juga ikut keras. Mamanya royal, anaknya ikut royal. Nah, semua adalah, makanya kan ada kata-kata anak itu gambaran orang tua. Nah, sekolah adalah rumah kedua buat anak-anak. Saya mempercayakan anak saya di Mudipat itu insya Allah tepat. Di mana yang saya dapatkan ternyata begitu Karen pulang sekolah, Mah tadi begini, tadi Ustadz begini, tadi Ustazah begini. Oh Masya Allah, Alhamdulillah, Mama nggak salah. Dalam arti memang kalau rumah kedua anak-anak adalah di sekolah dan guru dan Ustazah kan adalah sebagai contoh contoh bagi anak-anak. Tapi saya rasa selama antara orang tua dan sekolah saling memahami, insya Allah akan baik. Gitu. Ini atas nama pribadi ya Mas, yang Bu. Ya itu kan Bu, jadi alangkah indahnya gitu kan, ada kolaborasi antara wali murid dengan gurunya gitu dalam mengedukasi anak-anak kita gitu kan. Nah, inilah yang mungkin bisa memotivasi pemirsa PWMU TV juga nantinya agar tidak 100% diserahkan anaknya itu ke sekolah dan meninggalkan tanggung jawab sebagai orang tua karena anaknya sudah dititipkan di sekolah seperti itu. Karena seperti tadi yang dikatakan Bu Astrid, sekolah pertama adalah keluarganya, orang tuanya seperti. Sekolah adalah sekolah kedua. Sekolah ini adalah lembaga keduanya, rumah keduanya untuk belajar anak-anak. Ketika dua elemen ini bisa berkolaborasi, maka prestasi yang akan didapatkan dan wujud-wujud atau sifat-sifat baik dari si anak itu akan muncul seperti itu. Nah, pemirsa PWMU TV, karena keterbatasan waktu juga Bu, mungkin ada tambahan lagi Bu Astrid di akhir sesi ini. Oh iya, iya silakan Bu. Untuk atas perolehan Muri, saya pribadi maupun saya sebagai ikhwam, saya matur nuwun sangat kepada semua wali siswa, guru, karyawan, dan semua pihak yang sudah ikut membantu dan menyukseskan acara ini. Barakallah, tidak ada keberhasilan tanpa kerjasama dari semua pihak. Disupport Pak Edi juga kan pastinya. Luar biasa. Support dari sekolah luar biasa. Pak Edi, ketua ikhwamnya siapa tadi Bu? Pak Ivan. Pak Ivan. Jadi ini pemirsa, ketika buah hasil yang didapatkan ketika ada kolaborasi antara sekolah dengan wali murid, prestasi sekolah juga didapat akhirnya. Kalau nggak ada peran wali murid,
guru kan disibukkan ngurus administrasi, pendidikan anak segala macam, Bu. Betul, iya. Kalau ini diserahkan ke guru semua menghandle acara sebesar ini untuk apa? Rekor dunia, rekor muri gitu kan. Itu kan susah untuk membagi waktu. Nanti gurunya jadinya fokus ke sini semua. Nah, itulah salah satu perannya. Ini sesuatu contoh yang baik, yang bagus, bisa kita coba untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah yang lain juga, Bu, mungkin nantinya. Kami berharap ini bisa menjadi kisah yang bagus, kisah yang inspiratif buat semua. Amin. Dan nantinya banyak sekolah-sekolah yang bisa kolaboratif antara wali murid dan instansi sekolahnya sendiri seperti itu. Sekian podcast kali ini, Bu. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.